Kasihan benar ya nasib dari Anies Baswedan ini. Baru saja beliau pulang dari Tanah Suci, pulang naik haji, pulang beribadah. Baru sampai di Indonesia, malah beliau langsung dihujat oleh netizen. Langsung dikecam oleh netizen. Katanya Anies itu tukang ngibul, Anies itu pembohong, dan lain sebagainya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk lebih jelasnya, kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini sebelum saya berkomentar banyak tentang Anies Rashid Baswedan yang dikecam oleh netizen ini. Selamat menyaksikan. Kenapa Anies nimba orang lain, menutupi apa kesalahan yang dia lakukan selama jadi gubernur DKI. Biasalah yang seperti itu. Lubang sendiri yang ditutup, dia tembak orang lain. Anies kan selalu membuat kontrasi supaya dia menarik perhatian publik. Nah, pertanyaannya adalah ketika air hujan jatuh ke bumi, harusnya masuk ke bumi, tidak dialirkan ke laut, maka dia membuat lubang di jalan darat. Nah, lubangnya sekarang mulai ditutup. Karena ternyata lubang yang triliunan dikeluarkan Anies tidak berfungsi juga. Itu justru membuang anggaran APBD DKI sia-sia. Apakah itu juga tidak dipikirkan oleh Anies? Kenapa Anies nimba orang lain, menutupi apa kesalahan yang dia lakukan selama jadi gubernur DKI? Biasalah yang seperti itu. Lubang sendiri yang ditutup, dia tembak orang lain. Legasi Presiden Jokowi itu tidak bisa ditutup-tutupi. Rakyat sudah menikmati. Legasinya Anies ya tetap aja Jakarta macet total. Apa yang bisa dibanggakan dari Jakarta? Lampu pernak-pernik seperti Singapura. Tingkat kemiskinannya lebih parah. Padahal penduduknya lebih sedikit, anggarannya paling besar. Dan itu fakta juga. Itu faktanya bukan kata saya, kata BPS. Kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton. Suatu ketika saya sempat lewat di situ, saya sempat ada timbul pertanyaan di kepala saya. Ini kan lokasinya dekat sekali ya dengan jalan raya, dan saya lihat lahan parkirnya kok cuma segitu aja. Apa nggak bermasalah ya nanti? Dan ternyata memang benar, inilah sumber masalahnya salah satunya, yaitu keterbatasan lahan parkir yang cuma menampung 1.200 mobil dan 76 bus, lalu akses penonton yang memang cuma baru terbuka satu pintu, belum lagi transportasi umum yang belum memadai yang bisa langsung menjangkau ke dekat stadion. Inilah yang membuat stadion ini menjadi belum layak untuk FIFA. Apalagi sejak terjadinya tragedi Kanjuruhan, tentu saja keamanan dan keselamatan penonton menjadi hal yang paling utama yang harus kita perhatikan. Stadion ini digagas dari zaman Pak Fauzi Bowo, lalu pembebasan lahannya dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok, lalu pembangunannya dan penandatanganannya dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dengan menggunakan 60% dana APBN dan menghabiskan dana sekitar 4,6 triliun rupiah. Luar biasa kan? Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak diselesaikan dulu, dibereskan dulu, dirapikan dulu infrastrukturnya, akses jalannya, transportasinya. Karena ini kan stadion yang berada di tengah kota, tentunya konsepnya pasti akan tambah lingkungan dan diharapkan penonton menggunakan fasilitas umum seperti yang dikatakan. Nah, harusnya ini dulu yang disiapkan, baru stadionnya dibangun dan diselesaikan. Tapi yang terjadi kan seolah-olah stadionnya buru-buru diselesaikan sebelum akhir jabatan, supaya bisa segera diresmikan. Nah, sekarang pemerintah memutuskan untuk merenovasi agar semua kendala bisa teratasi dan bisa digunakanlah stadion ini. Tapi kenapa dinarasikan seolah-olah ini semacam merusak citra nama baik Anies Baswedan? Kalau memang JIS ini dianggap sebagai masterpiece-nya Anies Baswedan, oke lah, kita akui. Asal stadion ini bisa berfungsi. Kan kita tentunya ingin melihat laga-laga dari kesebelasan luar negeri, bukan cuma digunakan untuk sholat Idul Fitri. Memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan
bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan berpihak kepada kebenaran. Pernyataan Anies Baswedan yang membawa-bawa Tuhan saat membela sekjen Partai Nasdem yang tersangkut kasus korupsi BTS, dinilai membahayakan. Masalahnya, Anies dianggap berupaya membungkus kejahatan korupsi dengan membawa-bawa nama Tuhan. Hal itu diungkap Ahmad Sahal dalam channel YouTube. Segera setelah Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi ya oleh Kejaksaan, Anies Baswedan menemui Surya Paloh di kantor Nasdem dan bikin pernyataan yang menurut saya berbahaya. Karena Anies mengaitkan soal isu korupsi dengan Tuhan, gitu, bawa-bawa Tuhan, gitu. Pernyataan Anies itu kira-kira dia bilang bahwa dia siap menghadapi Nasdem atau dia dan kelompoknya menghadapi ini sebagai cobaan dan dengan keyakinan bahwa Tuhan akan berpihak kepada kebenaran, gitu kira-kira. Nah ini pernyataan ini ada dua hal ya. Pertama soal menganggap isu korupsi itu, kasus korupsinya Plate ini sebagai cobaan. Yang kedua mengaitkan dengan antara isu ini dengan bilang bahwa Tuhan akan berpihak kepada kebenaran. Nah, pernyataan Anies ini mengingatkan saya kepada ungkapan dari seorang filosof muslim terkenal ya, abad 12 ya, filosof muslim dan ahli pemikir dan ahli fikih, namanya Ibnu Rushd, Averroes, sangat terkenal di pesantren juga. Averroes bilang begini, Ibnu Rushd bilang begini, "Idza aratta an tatahakkama fi jahilin fa'alaika an taglifa kulla batilin bi ghilafin diniyin." Artinya gini, ketika kamu ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan agama. Jika kamu ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah hal-hal yang batil ini dengan agama. Nah ini, pernyataan ini menurut saya cocok dilekatkan kepada Anies dalam soal pernyataannya mengenai Plate. Pertama, Anies menganggap bahwa kasus Plate ini cobaan. Ini aneh, korupsi itu kan kejahatan, kriminalitas. Kok dianggap cobaan? Cobaan itu kan kalau misalnya ada keluarga kita kena musibah ya, atau ada yang sakit itu cobaan. Kalau korupsi itu ya maling uang rakyat gitu. Jelas kok menganggap itu cobaan, itu aneh. Yang kedua, mengaitkan soal kasus ini dengan keyakinan bahwa Tuhan berpihak kepada kebenaran. Nah, ini ingat ya, pernyataan Anies ini memang cerdik. Dia menganggap, dia memakai pernyataan yang yang umum dan memang benar dari segi redaksinya ya. Tuhan berpihak kepada kebenaran. Tentu saja Tuhan kan pasti berpihak kepada kebenaran. Nah, disinilah Anies memang sengaja memakai bahasa agama untuk tadi. Memang benar pernyataan Ibnu Rushd, itu cara dia untuk menguasai orang-orang bodoh gitu loh. Kenapa saya bilang ini adalah sebuah cara yang justru malah berbahaya? Karena memang pernyataannya betul ya, Tuhan berpihak kepada kebenaran. Tetapi itu dimaksudkan untuk tujuan yang batil, yaitu membela Johnny Plate. Niat untuk berangkat itu sudah lama niatnya, tapi kita belum tahu apakah secara waktu memungkinkan dan secara pengaturan lain itu memungkinkan. Tapi niat itu tidak pernah dihapuskan dan kepengen betul. Bulan puasa kemarin itu kita ngobrol dengan umroh, dicari waktunya dari ini nggak ketemu, nggak dapat tuh. Jadi kita bilang mudah-mudahan nanti nggak bisa umroh Ramadan, mudah-mudahan bisa haji, mudah-mudahan. Tapi kita belum tahu tuh dapat atau tidak. Dan kalau saya boleh cerita sedikit, ketika kita akhirnya ketemu waktunya, kita ajukan untuk bisa dapat visa dari kedutaan. Dan ketika mereka lihat dari kedutaan, yang terjadi justru dibalik, diubah menjadi undangan oleh raja. Jadi kita bersyukur sekali, kami semua merasa sebuah penghormatan. Salam NKRI. Saat ini lagi viral nih terkait videonya Anies Rashid Baswedan yang katanya disambut oleh Raja Salman di Mekah.
Setelah saya telusurin, saya cari data dan faktanya dari video, dari berita, dari berbagai macam literatur, ternyata 100% video tersebut adalah hoax dan pembohongan publik. Kenapa saya berani mengatakan bahwa itu adalah suatu kebohongan? Karena memang betul Bapak Anies Rashid Baswedan itu akan menunaikan ibadah haji, tetapi dijadwalkan keberangkatannya itu di tanggal 22 Juni. Tolong ya, 22 Juni 2023. Sementara video sudah beredar sebelum Bapak Anies Rashid Baswedan berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Yang artinya video tersebut memang sengaja disetting sedemikian rupa untuk menaikkan popularitas dan elektabilitasnya Pak Anies Rashid Baswedan. Gila ya, hanya demi suatu kepentingan, hanya demi suatu ambisi, kubunya Anies Rashid Baswedan menggunakan cara-cara licik. Betul, mereka adalah golongan-golongan manusia munafik. Benar-benar ya, mereka jual agama hanya untuk kepentingan mereka. Mereka tidak peduli ya. Mereka melakukan suatu kebohongan itu adalah suatu dosa besar. Mereka tidak peduli akan semua itu. Gila ya, katanya mereka adalah kaum-kaum yang paham akan nilai-nilai agama. Tapi dengan teganya mereka mencederai, merusak agama Islam, menodai agama Islam dengan melakukan suatu fitnah, dengan melakukan suatu kebohongan publik. Untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, disinilah kita harus jeli. Mana pemimpin yang layak untuk dijadikan pemimpin untuk didukung, mana yang tidak layak. Satu poin ya, belum apa-apa saja Anies Rashid Baswedan sudah menggunakan cara-cara yang sangat licik. Apakah dia layak, dia pantas untuk maju menjadi calon presiden 2024 nanti? Saya rasa tidak. Seharusnya dengan tegas Bapak Anies Rashid Baswedan berani mengklaim bahwa video tersebut adalah hoax, bukan membiarkan video tersebut viral. Ini suatu penilaian untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Silahkan kalian tentukan apakah Anies Rashid Baswedan dengan semua kebohongannya layak untuk menjadi presiden di Indonesia. Apa jadinya bangsa ini jika pemimpinnya menghalalkan segala cara demi mencapai suatu ambisi, bahkan menjual agamanya sendiri hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Salam NKRI. Halo Pak Anies, masyarakat di Indonesia semua tahu Pak Anies saat ini ibadah haji, ibadah yang sangat suci. Tapi kenapa Pak Anies harus berbohong? Nggak boleh bilang Pak Anies diundang Raja Arab Saudi dan lain sebagainya. Nggak penting itu Pak Anies. Semua tahu, masyarakat Indonesia tahu Pak Anies berangkatnya dari tour mana, travel mana, tahu. Apa karena kepentingan politik Pak Anies, ibadah yang suci ini aja harus dibikin berita bohong? Mikir. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita menyimak bersama-sama. Saya merasa kasihan dengan Bapak Anies Baswedan ini. Ketika beliau pulang naik haji, bukannya sampai di Indonesia disambut dengan sukacita, tetapi Anies Rashid Baswedan malah disambut dengan kecaman-kecaman dari netizen yang sudah kita simak bersama-sama tadi. Rekam jejak Anies Baswedan pun satu persatu mulai dibongkar kembali. Satu persatu netizen sudah mulai menyuarakan tentang kejelekan-kejelekan, tentang kebohongan-kebohongan yang diciptakan atau yang diproduksi oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Dan yang lebih konyolnya lagi, masih ada netizen yang menghujat beliau selama beliau berada di Tanah Suci ketika beliau memproduksi berita hoax di sana. Saudara, saya berharap banyak bahwa semoga cuplikan-cuplikan video tadi dapat memberikan edukasi buat kita
bahwa kebohongan itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kebohongan itu sangat berbahaya dan akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri maupun orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, jangan pernah tanamkan dalam diri Anda tentang kebohongan, tentang kelicikan, tentang kemunafikan, dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang yang kita cintai itu adalah orang-orang yang paling berarti dalam hidup kita. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kecaman-kecaman dan hujatan-hujatan dari netizen tadi membuktikan bahwa netizen di bangsa ini sudah sangat cerdas. Orang-orang di negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah sangat peka dan sudah sangat peduli dengan apa yang namanya ilmu komunikasi, transformasi, dan perkembangan era digital yang semakin hari semakin canggih. Sehingga informasi sekecil apapun mereka pasti akan tahu. Saudara, contoh konkret yang bisa kita simak tadi bahwa netizen berani menggali lebih dalam tentang keberangkatan Anies Rashid Baswedan ke Tanah Suci. Bahkan netizen pun sampai menemui bahwa Anies berangkat ke Tanah Suci itu dengan menggunakan jasa travel agent yang bernama Dream Tours and Travel itu. Saya berharap apa yang dilakukan oleh netizen tadi juga merupakan bagian edukasi bagi kita semua, bahwa jangan mudah untuk percaya, jangan gampang untuk diprovokasi oleh orang-orang yang hanya mau mengambil kepentingan bagi dirinya sendiri. Tetaplah berpikir kritis dan tetaplah berpikir waras. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Tak henti-hentinya saya mengajak para pemirsa sekalian, mari gunakan hati nurani kita untuk menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan ada Prabowo Subianto. Siapakah dari ketiga tokoh ini yang akan menjadi the next Jokowi di periode 2024 sampai 2029? Salam hormat, salam NKRI. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara.